Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul pencobaan biasa. Kata pencobaan pastinya tidak asing bagi kita. Pencobaan sering diasumsikan sebagai persoalan atau masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, penyakit, musibah, dan lain-lain. Yang pasti, setiap kita pernah bahkan sering mengalaminya. Dan ketika persoalan yang kita alami kita anggap besar atau berat, maka umumnya kita mengatakan sedang mengalami pencobaan yang berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga akan mengalami banyak pencobaan, banyak masalah, karena Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah. Namun yang pasti, pencobaan bukan datang dari Tuhan, karena Yakobus 1 ayat yang ke-13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi Tuhan mengizinkan kita dicobai, yaitu untuk menguji kita, menguji orang percaya. Untuk apa? Untuk menghasilkan ketekunan, sebagaimana tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak mungkin terlalu berat sehingga kita tidak mampu menanggungnya. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Rasul Paulus menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi faktanya, pencobaan-pencobaan yang pernah kita alami tidak akan ada yang terlalu berat sehingga kita tidak bisa menanggungnya. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan ada yang lebih berat daripada yang pernah Yesus alami ketika dia menjadi manusia. Dia dianiaya, didera, dihina, diludahi, bahkan disalib sampai mati. Jadi penderitaan terberat yang seharusnya kita tanggung akibat dosa telah digantikan atau ditanggung oleh Yesus, sehingga penderitaan-penderitaan atau pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi di dalam sepanjang hidup kita adalah pencobaan-pencobaan biasa seperti yang Rasul Paulus tuliskan tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin saat ini kita mengalami masalah, persoalan yang kita anggap berat, percayalah bahwa tidak akan melampaui kekuatan kita. Artinya kita pasti bisa atau sanggup menanggungnya. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyediakan jalan keluar. Karena itu, bagaimana supaya kita sanggup? Maka kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia akan selalu ada bersama kita. Bahkan Dia berjanji seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, ketika kita dicobai, Dia menyediakan jalan keluar. Tetapi kapan waktunya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Bagian kita adalah sabar dan bertekun dan tetap dekat dengan Tuhan, tetap ada dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan ketenangan. Dan ada saatnya jika kita sudah lulus, kita sudah selesai ya, dengan rencana Tuhan, dengan pencobaan itu, maka pasti ujian atau pencobaan itu juga akan berakhir. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah dan katakanlah bahwa pencobaan yang sedang aku alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanku, dan aku yakin pasti Tuhan menyediakan jalan keluar pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami.
Kami percaya kasih setiamu lebih daripada apa yang kami alami ya Tuhan. Dan tolong kami untuk mempercayai Engkau lebih dari apapun dan untuk bersabar di dalam pencobaan-pencobaan yang kami alami. Dan kami bersyukur Engkau berjanji untuk menyertai kami dan menyediakan jalan keluar. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.